Yang pertama mengenai manajemen BDRS. Manajemen Blood Donor Recruitment and Retention System atau BDRS merupakan suatu sistem menyeluruh yang dirancang untuk mengatur semua proses, mulai dari mencari calon donor, melakukan seleksi medis, mencatat data donasi, hingga mempertahankan donor agar tetap aktif. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan ketersediaan darah yang aman, bermutu, dan berkelanjutan untuk kebutuhan transfusi. Dalam imunohematologi, konsep BDRS tidak hanya berfokus pada jumlah kantong darah yang tersedia, tetapi juga memastikan bahwa darah yang tersedia sesuai secara imunologis, terutama terkait golongan ABO, rhesus, antibodi reguler, dan fenotip antigen eritrosit. Karena transfusi darah melibatkan interaksi imunologis antara donor dan resipien, keberhasilan BDRS sangat mempengaruhi mutu pelayanan imunohematologi. Lalu dilanjutkan dengan tujuan manajemen BDRS dalam imunohematologi. Adapun beberapa tujuan dari manajemen BDRS. Yang pertama yakni menjamin ketersedia darah yang aman secara imunologis. Melalui seleksi ketat dan pemeriksaan ABO, rhesus serta screening antibodi irreguler, UTD memastikan setiap kantong darah memiliki kompatibilitas imunologis yang baik. Ini sangat penting untuk mencegah reaksi hemolitik akut maupun tertunda akibat ketidakcocokan antigen antibodi. Lalu yang kedua, memastikan ketersediaan stok darah yang mencukupi. BDRS menganalisis kebutuhan darah per golongan, termasuk darah langka seperti rhesus negatif atau darah dengan fenotip eritrosit tertentu. Sistem ini membantu mencegah kekosongan stok, terutama pada saat permintaan meningkat. Misalnya jika terdapat bencana alam, operasi besar, atau pasien hemodialisis. Lalu yang ketiga, meningkatkan jumlah donor sukarela yang rutin. Donor sukarela memiliki risiko infeksi lebih rendah dibanding donor pengganti atau donor berbayar. BDRS membantu UTD mempertahankan donor tetap kembali secara berkala sehingga stok darah lebih stabil sepanjang tahun. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi layanan transfusi darah, yakni dengan memetakan pola kebutuhan darah tiap rumah sakit dan wilayah. BDRS memudahkan UTD mengkoordinasikan jadwal pengambilan darah. Hal ini mengurangi pemborosan serta mempermudah persiapan darah khusus, misalnya antigen negatif untuk pasien autoimun atau alloimunisasi. Lalu yang terakhir, meminimalkan risiko reaksi transfusi. Pendataan riwayat donor termasuk hasil pemeriksaan imunohematologi dari donasi sebelumnya atau mencegah darah yang berpotensi menimbulkan reaksi transfusi diberikan kepada pasien. Misalnya dengan mendeteksi donor dengan antibodi tertentu yang dapat ikut berpindah ke resipien. Sekian pemaparan 2 topik pembahasan dari saya. Untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai komponen utama manajemen BDRS. Yang pertama itu ada rekrutmen donor. Rekrutmen donor adalah langkah awal dalam mengumpulkan darah. Proses ini meliputi edukasi tentang manfaat donor darah, pentingnya donor sukarela, serta penyadaran bahwa donor rutin dapat menyelamatkan banyak nyawa. Target donor disegmentasi berdasarkan kelompok produktif seperti mahasiswa, komunitas kesehatan, dan pekerja pemerintah serta organisasi masyarakat. Selain itu, UTD biasanya mengandalkan mobil collection dengan datang langsung ke lokasi tertentu untuk memudahkan donor. Strategi promosi melalui sosial media juga sangat penting agar masyarakat lebih tertarik dan teredukasi mengenai kebutuhan stok darah tiap golongan. Yang kedua itu ada seleksi dan kelayakan donor. Seleksi donor bertujuan untuk memastikan pendonor berada dalam kondisi sehat serta aman untuk menyumbangkan darah. Proses ini mencakup yang pertama itu pengisi formulir medis untuk mengetahui riwayat penyakit, obat yang digunakan, dan faktor resiko infeksi. Kemudian ada pemeriksaan fisik seperti tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh serta berat badan. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan laboratorium awal termasuk golongan darah, kadar hemoglobin, dan uji saring antibodi pada donor tertentu, misalnya donor rutin yang memiliki riwayat transfusi.
Yang terakhir ada evaluasi resiko infeksi TTI, HIV, HBC, HCV, dan sifilis yang sangat penting untuk menjamin keamanan resipien. Tahap ini merupakan bagian kritis agar darah yang dikumpulkan benar-benar layak dan aman. Yang ketiga itu ada manajemen data donor. Yang data donor merupakan aset penting dalam UTD. Sistem digital seperti SiDonor atau SIMUD menyampaikan informasi identitas donor, golongan darah, riwayat donor, serta hasil pemeriksaan imunologi dari setiap donasi. Data ini membantu yang pertama itu menemukan donor dengan golongan darah tertentu secara cepat, kemudian mengidentifikasi donor dengan fenotip langka, kemudian mendeteksi donor yang pernah mengalami reaksi atau memiliki antibodi, memastikan tidak ada kesalahan penggolongan darah pada donasi berikutnya. Data yang akurat dan integrasi mendukung pengolahan stok yang efektif dan aman. Yang kemudian ada retensi atau pemeliharaan donor. Retensi donor berarti menjaga agar donor tetap kembali mendonorkan darah secara berkala. Ini dilakukan untuk mengirim pengingat donor atau reminder setiap 2-3 bulan sekali, pemberian penghargaan, serta menjalin komunikasi positif melalui sosial media atau aplikasi. Donor yang merasa dihargai dan diperhatikan lebih cenderung menjadi pendonor yang loyal untuk golongan darah langka. Retensi menjadi sangat penting karena ketersediaannya sangat terbatas. Yang kelima ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk menilai apakah program BDRS berjalan efektif. Parameter yang dipantau meliputi yang pertama itu ada jumlah donor baru dibandingkan donor ulang. Kemudian ada kantong darah per golongan. Yang ketiga ada tingkat kegagalan layak donor seperti hemoglobin rendah, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Yang keempat itu tren kebutuhan. Untuk materi keempat itu peran manajemen BDRS dalam mendukung pemeriksaan imunohematologi. Yang pertama itu ketersediaan darah sesuai golongan. BDRS membantu memastikan ketersediaan darah untuk membutuhkan golongan A, BO, dan RH yang sering dibutuhkan. Selain itu, sistem ini memetikkan donor yang memiliki karakteristik imunologis khusus seperti donor rhesus negatif, jarang di Indonesia, donor AB sebagai universal plasma donor, kemudian donor fenotip eritrosit khusus. Hal ini untuk pasien dengan kondisi kompleks seperti anemia, hemolik, atau imun, atau ibu hamil dengan resiko isoimunisasi. Yang kedua ada menurunkan resiko reaksi hemolitik. Pendataan riwayat imunologi darah, misalnya antibodi anti-D, anti-K, anti-E, mempermudah UTD, memastikan darah yang diberikan ke pasien aman dan kompatibel. Setiap reaksi hemolitik berpotensi fatal sehingga sistem manajemen donor berperan besar dalam pencegahan. Yang ketiga itu menyediakan donor khusus. Beberapa pasien memerlukan darah dengan antigen eritrosit tertentu, terutama pasien yang memiliki antibodi irregular. Melalui BDRS, UTD dapat yang pertama menyampaikan data donor langka, yang kedua itu menghubungi call donor ketika dibutuhkan secara mendadak, yang ketiga itu ada mencocokkan fenotip antigen tertentu seperti KEL, DUPI, KIT, dan lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam manajemen BDRS. Yang pertama itu adalah kurangnya donor rutin. Mayoritas masyarakat hanya donor saat ada acara massal. Padahal donor rutin sangat diperlukan untuk menjaga kontinuitas stok darah sepanjang tahun. Yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya UTD, termasuk tenaga analis, logistik, kendaraan, hingga alat pemeriksaan imunohematologi
yang terbatas. Dan yang ketiga itu ada rendahnya kesadaran masyarakat, banyak orang takut donor atau tidak memahami pentingnya peran mereka dalam penyelamatan nyawa. Yang keempat itu ada pencatatan data belum terintegrasi, beberapa UTD belum memiliki sistem data yang seragam, sehingga sulit mencari donor yang langka. Yang kelima itu ada fluktuasi kebutuhan darah, permintaan meningkat pada musim tertentu seperti operasi besar, kecelakaan atau kondisi penyakit tertentu. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan manajemen BDRS. Yang pertama itu ada optimalisasi pengguna aplikasi donor darah, yaitu mempermudah pemanggilan donor, pembaruan stok, dan pengiriman pengingat. Yang kedua itu ada kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, memperluas jangkauan donor dan membantukan penciptaan komunikasi donor rutin. Yang ketiga itu ada program royalti donor seperti sertifikat, poin penghargaan atau event khusus bagi donor aktif. Yang keempat itu ada edukasi publik berbasis digital agar masyarakat lebih mengetahui manfaat, keamanan, dan prosedur donor darah. Dan kelima itu ada penguatan pencatatan imunohematologi donor, yaitu membantu identifikasi donor dengan fenotip khusus untuk pasien alloimunisasi. Dan yang keenam ini ada pengembangan database donor langka nasional, yaitu sangat penting untuk kasus medis kritis yang membutuhkan darah dengan antigen tertentu yang jarang ditemukan. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yang dimana kesimpulannya itu adalah manajemen BDRS dalam imunohematologi bertujuan untuk memastikan ketersediaan darah yang aman, kompatibel, dan berkelanjutan melalui proses rekrutmen, seleksi, pencatatan data, retensi donor, serta monitoring yang terstruktur. Sistem ini berperan penting dalam menjaga kualitas imunologis darah dan mencegah reaksi transfusi, termasuk dalam penyediaan darah langka atau donor dengan fenotip eritrosit khusus. Meski menghadapi tantangan seperti kurangnya donor rutin, keterbatasan fasilitas, dan belum optimalnya integritas data, strategi seperti edukasi digital, optimalisasi aplikasi, dan penguatan database donor langka dapat meningkatkan efektivitasnya. Secara keseluruhan, BDRS yang terkelola dengan baik dan mendukung mutu pelayanan transfusi darah dan memenuhi kebutuhan pasien secara aman dan tepat.